Ats-tsanisu paling bawah. Ats-tsanisu adapun yang ketiga, syarat yang ketiga itu ayyakuna jika ada siapa al-munazir, orang yang berdiskusi itu yang kemudian bebas untuk menyampaikan pendapatnya, itu mujtahidan, adalah seorang mujtahid, yufti yang bisa berfatwa siapa munazir bira'yihi dengan pendapatnya sendiri, la bi madhab Syafi'i, bukan dengan madhab Syafi'i, wa Abi Hanifah dan Abi Hanifah wa ghairihima, dan selain keduanya. Jadi syaratnya orang yang berdiskusi, yang bebas mengungkapkan pendapat di dalam bidang agama itu apabila dia levelnya memang sudah mujtahid. Karena kalau belum level itu ya harus berada pada koridor mazhab yang diikuti, ya harus dalam koridor mazhab yang diikuti. Kalau orang itu bermazhab Syafi'i, ya maka diskusinya dalam mazhab Syafi'i. Ini menurut Imam Ghazali seperti itu. Hatta idza dhahara, sehingga ketika tampak lahu bagi munazir apa al-haqqu, kebenaran, sehingga kalau kemudian tampak kebenaran min madhabi Abi Hanifah, dari madhabnya Imam Abi Hanifah, taroka maka boleh meninggalkan siapa munazir ma pada perkara, pada pendapat yuwafiqu yang bertepatan apa maro ya Syafi'i, pada pendapatnya Imam Syafi'i, bima wa'afta dan berfatwa siapa munazir bima dengan perkara zuharo yang tampak apa ma lahu bagi munazir. Jadi kalau orang itu sudah levelnya mujtahid, paling tidak entah itu mujtahid fil madhab apa mujtahid fatwa, dia sudah bisa membandingkan, ya sudah bisa membandingkan. Maka ketika dia meskipun suatu saat ikut mazhab Syafi'i, suatu saat ikut mazhab Hanafi, jadi karena orang ini memang sudah levelnya mujtahid, maka ya tidak masalah kemudian berpendapat kebetulan cocok dengan mazhab Hanafi, tidak cocok dengan mazhab Syafi'i, ya tidak masalah. Kama yaf'al, kama kana sebagaimana ada itu yaf'aluhu melakukan hu kepada ma, kama seperti perkara kana yang ada bahwasanya itu yaf'alu melakukan hu kepada ma siapa as-sahabatu, sahabat radhiyallahu anhum, wal a'immatu dan para imam. Kalau para sahabat nggak apa-apa, sahabat itu karena semuanya adil. Ashabu Rasulillah kulluhum udul. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya adil. Orang boleh saja mengikuti salah satu dari sahabat Rasul. Maka dikatakan ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Manapun yang kamu ikuti, kamu akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu. Makanya dalam akidah atau etikanya Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini no comment. Kita ini tidak berkomentar fima jara bainas sahabah, apa yang terjadi antara para sahabat. Karena mereka itu ya orang-orang yang luar biasa, yang ada yang dijamin oleh masuk surganya oleh Rasulullah,
Nah, fa'ammaman, maka adapun orang laisa yang tidak ada itu lau bagiman apa rutbatul ijtihadi, orang yang belum sampai pada derajat atau pada pangkat mujtahid, wa adapun man laisa lahu rutbatul mujtahid, itu hukmu kulli ahli asri, adalah hukumnya keseluruhan orang sekarang ini, masa sekarang ini. Wa inna ma yufti, dan bahwasanya berfatwa siapa man fima di dalam perkara yus'alu, yang ditanya siapa man anu dari ma, berfatwa nakilan dengan menukil an madhabi sahibihi, dari madhab pemiliknya atau madhab temannya man. Falau dhahara, maka jika tampak lau bagiman apa dhu'fu madhabihi, lemahnya madhabnya sahibihi, lam yajuz, maka tidak boleh lau bagiman apa ayat trukahu, sekiranya meninggalkan siapa manhu pada madhab itu. Jadi orang yang belum mencapai martabat ijtihad, martabat mujtahid, dia ini karena mengikuti salah satu dari madhab, taqayyud dengan salah satu madhab, maka dia tidak boleh gampang-gampang keluar madhab, ya. Jadi ya harus mengikuti pendapatnya itu, walaupun pendapat yang diikuti adalah pendapat yang lemah dalam mazhabnya. Wa ayyu faidatin, maka adapun mana-mana faidah itu lau bagiman fil munadharati, di dalam munadharah, wa madhabu, dan adapun mazhabnya man itu maklumun, sudah diketahui. Walaisa, dan tidak boleh lau bagiman apa al fatwa, memberikan fatwa bi ghairi, dengan selain madhabihi. Jadi maka dia ya harus mengikuti mazhabnya itu, karena di dalam mazhab itu biasanya juga banyak beberapa pendapat-pendapat, ya, banyak beberapa pendapat. Kalau kita ngajinya Kasifatu saja, Sulam Musafinah, ya mungkin pendapat hanya satu. Nanti ikuti pendapat di dalam mazhab, di dalam kitab Fathul Qarib sudah mulai ada warna, walaupun tidak terlalu banyak. Ada pendapatnya Imam Nawawi, Rafi'i, dan nanti kalau sudah ngajinya Fathul Mu'in lebih banyak lagi pendapat. Nanti kalau tinggi lagi, umpamanya ngajinya Bughiyah, waduh banyak pendapat-pendapat itu. Ngaji Mizan apalagi. Ya. Itu semakin banyak pendapat-pendapat. Itu padahal dalam satu mazhab. Ya, dalam satu mazhab. Wama, dan adapun perkara yushkalu alaihi, yang dimuskilkan, yang menjadi masalah apa alaihi atas ma, itu yalzamuhu, wajibhu kepada man apa yakula, jika berkata siapa man la'alla inda sahibi madhabi jawaban, maka hendaklah dia mengatakan la'alla inda sahibi madhabi jawaban, semoga di sisi pemilik mazhabku ada jawaban an hadza, dari masalah ini, dari masalah mayush kalu tadi itu.
Fa inni maka sesungguhnya aku itu lastu mustaqillan, bukanlah orang yang menyendiri bil ijtihadi dengan ijtihad. Saya bukan seorang mujtahid yang mandiri, fi asli syar'i, di dalam pokoknya syarak. Nah, jadi seperti itu dicari dalam, makanya kalau dalam Bahsul Masail itu ya orang mencari beberapa jawaban dari berbagai kitab karena perbedaan pendapat yang muncul. Jadi makanya kalau lagi Bahsul Masail itu pertama jawaban yang sama dulu, nanti baru kemudian jawaban yang berbeda, kemudian alasannya apa. Walau karena jika ada apa mubakhasatuhu, pembicaraannya atau pembahasannya, man anil masaili, itu dari beberapa masalah, allati ya masalah itu, allati ya masail itu fiha di dalam allati atau di dalam masail wajhani, ada dua wajah, ada dua pendapat. Kalau wajah itu pendapatnya santri-santrinya sahibul madhab, jadi ashabul mujtahid, itu namanya wajah. Kalau qaul itu dawuhnya mujtahid, au qaulani, atau dua pendapat. Li sahibihi, bagi pemiliknya madhab tadi itu. Lakana maka ada siapa man, atau li sahibihi, bagi, maksudnya itu dari yang dimiliki oleh man, madhab yang diikuti oleh man tadi itu. Lakana maka sungguh ada siapa man itu asbaha, lebih serupa bihi dengan sahibihi. Fa innau, maka bahwasanya man itu rubbama yufti, atau fa innau maka sesungguhnya sahibi itu rubbama yufti, terkadang berfatwa siapa sahibi tadi, bi ahadihima, dengan salah satu dari wajhani atau qaulani tadi. Fayastafidu, maka dalam mengambil siapa man minal bahthi, dari pembahasan, mailan pada condong ila ahadil jambaini, pada salah satu dari dua sisi. Ya, contohnya dalam mazhab Syafi'i itu, kalau ada orang meninggal punya utang sholat atau punya utang puasa, ini kalau qaul qadim itu disolati, diqadha ya oleh keluarganya. Jadi atau diqadha oleh ya tadi siapa saja, entah itu santrinya, entah itu temannya, mengqadai puasa maupun mengqadai sholat. Lah, tetapi di dalam qaul qadimnya itu cukup dibayari fidyah, cukup dibayari fidyah. Ini kalau ada orang mati punya hutang sholat, punya hutang puasa. Kalau di dalam tradisi orang-orang Depok kan biasa ada dibayari fidyah, ya, bayar fidyah. Entah punya hutang atau enggak, itu biasanya dibayari fidyah. Yaitu bentuk kehati-hatian. Tapi kalau orang yang mestinya, kalau orang itu masih hidup tidak boleh. Umpamanya ada orang dulu ketika mudanya punya utang sholat, kemudian punya utang puasa,
sekarang masih sehat, ya maka tidak boleh kemudian wah yang dulu-dulu tak bayari fidyah saja. Yang dulu-dulu saya bayar fidyah saja, tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau orangnya udah mati baru boleh. Lah, mumpung masih hidup ya dikodok. Ya, dikodok. Kan suka-suka itu yang namanya anak muda-muda kalau tidak di pesantren, sekolah SMA, sekolah SMK, apalagi kalau yang dulu-dulu yang sekolah STM gitu kan, bandel-bandel anaknya itu ya. Dulu kan ada ST, ada STM, waduh itu tukang tawuran. Kalau sekarang SMK, nah itu kan sholat mungkin ya jarang-jarang anak-anak begitu itu. Lah giliran udah tua umpamanya sadar, ya namanya datangnya hidayah. Umpamanya umur 60 sadar, ya maka harus kodok, dikodoi dulu yang dulu-dulu itu. Yang dia sudah balik loh ya. Ketika sudah balik maka dikodoi, tidak boleh dibayari fidyah, tidak boleh dibayari fidyah. Nah, yang dibayari fidyah itu ya tadi kalau orangnya sudah meninggal, punya utang puasa, punya utang sholat, makanya tadi ada dua. Dalam mazhab Imam Syafi'i saja berpendapat dua. Qaul qadimnya berpendapat diqodoi, karena ada hadis itu, ada seseorang perempuan tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan punya utang puasa, apakah aku mempuasainya, berpuasa untuknya? Nabi kemudian tanya balik, kalau ibumu punya utang kamu bayar enggak? Ya akan saya bayar Nabi. Makanya kemudian wadainullahi ahaqqu ayyubda, dan hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Nah itu yang dijadikan dasar itu. Kemudian kalau yang kedua itu kan karena dasarnya ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah, fardiyah, itu tidak bisa digantikan. Kayak sholat itu ya tidak bisa digantikan, puasa tidak bisa digantikan. Kita bayari orang kemudian untuk puasa, tidak bisa. Makanya kemudian ikhtiyatnya itu dengan membayar fidyah. Nah, jadi ya monggo saja mau ikut yang pendapat yang pertama apa pendapat yang kedua, toh sama-sama masih dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini contohnya. Semakin berkembang itu ya semakin muncul banyak-banyak. Kalau dulu ta'addudul jum'ah di dalam satu qaryah itu ya tidak boleh. Ya, kalau kita merujuk pada Fathul Mu'in, ya, bahwa dalam satu qaryah itu kok terjadi beberapa Jumatan, ya, maka tidak boleh. Maka yang takbiratul ihramnya duluan itu yang sah, yang kesalib tidak sah. Kecuali kalau masjidnya tidak muat, atau kecuali kalau tidak bisa dikumpulkan. In asura ijtima'uhuma. Nah, contohnya kayak begitu. Tapi kemudian muncul pendapat kontemporer dari ulama-ulama, termasuk dari Mbah Maimun juga yang berpendapat membolehkan. Apa ta'addudul jum'ah itu dalam satu qaryah selama memang memenuhi persyaratan. Artinya memenuhi persyaratan itu sama-sama 40 orang yang mustautin, kemudian sama-sama balik dan sebagainya, maka dibolehkan. Nah,
Itu namanya perkembangan zaman. Kemudian muncul beberapa pendapat. Kayak umpamanya sekarang contohnya orang yang ketika tawaf, syaratnya tawaf itu kan harus suci, ya harus suci. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ya persentuhan kulit itu ya batal, persentuhan kulit lain selain mahram dan sudah balik. Lah ketika tawaf itu kan hampir sulit dihindari ketika normal loh ya, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak orang baris itu. Orang tawaf sekarang kayak orang baris saja. Jadi pada zaman ketika normal itu kan hampir tidak bisa dihindari orang bersentuhan kulit lagi perempuan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya ada, kalau yang mainstream itu ya batal. Tapi kemudian muncul istilah ada al-lamis wal malmus. Jadi kalau orang yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak batal. Lah kita ini kan repot barang. Kita bisa jadi dijorokin dari belakang itu nyentuh perempuan di depan kita ya, berarti batal. Ada yang seperti itu. Nah, jadi itu dalam bermazhab macam-macam ya, macam-macam pendapat. Nah, terus mana tadi? Wala yara, dan tidak menekatkan, tidak meyakini siapa man al-munadharati, pada diskusi-diskusi itu jariyatan, berjalan fiha, di dalam masail tadi itu, di dalam masail qad sama sekali. Bal rubbama taroka, tetapi terkadang meninggalkan siapa man al mas'alata, pada masalah allati fiha, yang itu di dalam masalah wajhani, ada dua wajah, au qaulani, atau dua pendapat. Wa talaba, dan mencari siapa man mas'alatan, pada masalah yakunu, yang ada apal khilafu, perbedaan pendapat via, di dalam masalah itu mabtutan, adalah diputus. Jadi ada yang kemudian ketika ada dua pendapat menjadi bingung, ini yang diikuti yang mana. Nah, yang diikuti yang mana? Wah, kalau masalah fikih itu sangat banyak pendapatnya, ya, sangat banyak pendapatnya. Jadi kita tidak boleh kemudian beranggapan kalau ada orang berbeda dengan kita dalam masalah fikih, kemudian kayak, wih, masuk neraka orang itu. Jangan begitu. Nah, urusan fikih itu urusan yang sangat dinamis dan bergerak sesuai dengan situasi dan kondisi. Dah, ar-rabi'u, adapun yang nomor 4 itu alla yunadhira, sekiranya tidak munadharah, tidak berdiskusi siapa munadhir, illa fi mas'alatin, kecuali di dalam masalah waqi'atin, yang terjadi, au qaribatil wuqu'i, atau dekat terjadinya, ghaliban, di dalam kebiasaannya. Jadi yang didiskusikan itu yang terjadi, bukan yang yang mengandai-andai seandainya ada meteor jatuh kemudian enggak begitu itu.
Jadi yang didiskusikan itu adalah masalah-masalah waqi'iyah, masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi. Fa inna sahabata, maka sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum itu mata syawaru, tidaklah bermusyawarah siapa sahabat illa fima, kecuali di dalam perkara tajaddada, yang terjadi atau yang baru terjadi apa ma minal waqa'i, dari beberapa peristiwa, au ma, atau perkara yaghlibu, yang umum apa wuku'uhu, terjadinya ma, kal faraidi, seperti ilmu faraid. Jadi yang didiskusikan justru yang biasa-biasa, bukan yang mengandai-andaikan, ya, yang betul-betul terjadi. Wala naro, dan tidak melihat siapa kami al-munadzirina, pada orang-orang yang diskusi, yahtamuna, memperhatikan siapa munadzirin, bintiqadil masaili, dengan mengkritik beberapa masalah, allati ta'ummu, yang mana umum apa al-balwa, ujian bil fatwa, dengan fatwa, fiha, di dalam masail. Ya kayak contohnya urus bank. Nah ini bank ini kan muncul juga pendapat yang baru. Jadi kalau dulu di Mesir itu bank konvensional itu ya dianggap riba. Kemudian dicabut pada tahun 2008. Itu dicabut bahwa bank konvensional itu bukan riba. Ya, bukan riba. Nah, di Indonesia tahun 2008 baru saja menetapkan kalau bank konvensional itu riba dengan munculnya bank-bank muamalah. Ya. Jadi ketinggalan. Sana sudah dicabut, sini baru menetapkan. Ini baru menetapkan. Lah ternyata pada tataran aplikasi pelaksanaannya di lapangan, kadang-kadang bank syariah itu, yang namanya syariah itu justru lebih memberatkan daripada yang konvensional. Yang khawatirnya itu syariahnya jadi bajunya saja, jadi kambing hitam saja. Karena nyari kambing putihnya sulit, akhirnya nyari kambing hitam. Bal yatlubuna, tetapi mencari siapa munadzirin atau buliyati pada masalah-masalah yang terkenal, artinya yang sudah masyhur, allati tusma'u, yang didengar apa masail, fayattasi'u, maka menjadi luas apa majalul jadali, wilayah perdebatan, fiha, di dalam tobuliyah. Kaifama kana, bagaimana ada apa amru perkara, warubbama yatrukuna, dan terkadang meninggalkan siapa munadzirin, ma, pada perkara yakfuru, yang banyak apa wuku'uhu, terjadinya ma. Jadi wayakuluna, dan berkata siapa munadzirin, hadhi, adapun ini masalah itu mas'alatun khabariyatun, adalah masalah yang sifatnya informasi, atau iya adapun masalah itu minaz zawaya, dari masalah-masalah yang samar, dari masalah-masalah yang samar. Walaisat, dan bukanlah apa masalah itu minat tabuliyati, dari masalah-masalah yang tersebar atau yang tersiar, yang sudah terkenal.
Jadi masalah yang viral lah katakan gitu. Kan kayak kalau di Indonesia itu kasus hukum itu kalau tidak viral itu kadang-kadang ya jadi sluman-slumen, jadi hilang. Tapi kalau sudah viral itu baru kemudian ya karena ada dikawasi oleh seluruh masyarakat. Jadi atau buliyat itu artinya ya masalah-masalah yang sudah viral. Faminal ajaibi, maka itu sebagian dari keajaiban ayakuna jika ada apal matlabu apa namanya pencarian atau perkara yang apa namanya tempat pencarian huwa adapun matlab itu al-haq kau adalah kebenaran. Sumayat rukuna kemudian Sumayat rukuna kemudian meninggalkan siapa munadhirin al mas'alata pada masalah li'anna kan masalah itu khabariyatun adalah bangsa khabar. Wal mudrakul haqqi dan adapun tempat menemukannya kebenaran fiha di dalam masalah huwa iya mudrakul haqqi itu al-ikhbaru memberikan kabar auli annaha atau karena sesungguhnya masalah itu laisat bukanlah apa masalah itu minat tabuli dari masalah yang masyhur, masalah yang viral. Fala nutawwilu maka tidak memanjangkan siapa kami fiha di dalam masalah al-kalama pada pembicaraan. Wal maksudu dan adapun yang dimaksud fil haqqi di dalam kebenaran itu ayu qassar sekiranya diringkas apa al-kalamu pembicaraan. Waya belugho dan sampai apa al-ghayatu wa yuballighu dan menyampaikan siapa man al-ghayata pada puncaknya alal qurbi atas dekat la ayyutawwala tidak sekiranya diperpanjang apa kalam. Jadi kalau masalah-masalah yang tidak viral itu tidak begitu didiskusikan, tidak begitu makanya juga sama. Kalau sekarang mamanya lagi musim apa gitu, maka akan muncul seminar, akan muncul diskusi, akan muncul apa yang menjadi tren atau yang menjadi pembicaraan di masyarakat. Al-khamisu adapun yang nomor 5 itu antakuna jika ada apal munadharatu berdiskusi itu fil khalwati al-munadhara fil khalwati itu ahabba di dalam tempat yang sepi itu ahabba lebih dicintai ilaihi kepada munadhir wa ahamma dan lebih penting minal mahafili daripada tempat-tempat yang ramai wa baina adhuril akabiri dan daripada diantara para pembesar wasalatini dan beberapa raja. Jadi diskusi di tempat yang tertutup yang apa namanya itu lebih fokus, lebih apa namanya lebih bisa lebih jernih daripada diskusi di tempat yang ramai. Karena kalau di tempat yang ramai itu orang tidak mencari kebenaran, mencari kemenangan. Umpamanya sekarang orang diskusi di depan di auditorium umpamanya mahasiswa banyak, wah itu kan bisa otot-ototan hanya nyari menangnya saja, bukan nyari benarnya, ya bukan nyari benarnya. Dan gengsi kalau sampai kalah. Coba lihat kayak ILC itu, masa
Itu orang nggak nyari kebenaran itu nyarinya hanya nyari sensasi, nyari kayak gitu-gitu itu. Fa innal khalfata, maka sesungguhnya di kesepian itu ajma'u, lebih mencakup lil fahmi kepada pemahaman, wa akhra, dan lebih bersungguh-sungguh bisofa'id zihni, dengan bersihnya hati, wal fikri, dan pikiran, wa tarkil haqqi, dan menemukan kebenaran. Wa fi khuduril jam'i, dan itu di dalam kehadiran banyak orang, ma adapun perkara yukharriku, yang menggerakkan apa ma dawaiyar riyai, pada dorongan-dorongan riya. Kalau udah di depan orang banyak apalagi ditepui, wah itu kan orang bukan mencari kebenaran lagi. Yang ada adalah saling menjatuhkan, yang ada adalah pokoknya. Nah gitu. Jadi bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Kemenangan semu, kemenangan yang semu. Wa yujibu, dan menyebabkan apa ma'al khirso, pada rakus atau sangat kepingin, ala nusrati kulli wahidin, pada bantuan setiap satu, nafsahu, pada dirinya, muhikkon, dengan keadaan membenarkan, au mubtilan, atau membatalkan. Jadi kalau depan rame begitu. Wa anta, sedangkan kau itu tak lama mengetahui siapa engkau, an-nakhirussahu, sesungguhnya sangat inginnya, munadzirin alal mahafili, atas beberapa keramaian, wal majami'i, dan beberapa tempat kumpul. Itu laisat, bukanlah apa khirsahum, itu laisat, bukanlah apa khirsahum, itu lillahi, bukan karena Allah. Ya tadi, karena emosi, karena harus menang, karena gengsi dan sebagainya yang terjadi. Yang terjadi adalah masa sih kalah, maka ngotot. Jadi karena bukan lagi mencari kebenaran. Wa annal wahidah, dan sesungguhnya satu, minhum, dari mereka, itu yakhlu, sepi siapa wahid, bisohibihi, dengan temannya sohib, muddatan tawilatan, pada masa yang lama. Fala yukallimuhu, maka tidak berbicara siapa wahid hu, pada sohibihi. Warubbama yaktarihu wa rubbama yuktarahu, dan terkadang diminta siapa alaihi, atas wahid. Fala yujibu, maka tidak menjawab siapa wahid. Coba kayak umpamanya debat kandidat wali kota, debat kandidat gubernur, debat kandidat calon presiden. Itu yang ada kan bukan mencari kebenaran, yang ada adalah saling menjatuhkan. Wa idza dhahara, dan ketika tampak siapa muqaddimun, orang yang mendahului, awing tadhama, atau runtut apa majma'un, tempat kumpul, lam yughadir, maka tidak meninggalkan siapa wahid, fi qausil ikhtiyali, di dalam melepaskan daya upaya,
munzian dengan seorang keadaan orang yang melepas, hatta yakuna sehingga ada siapa wahid, wa ya wahid itu al mutakhassasu orang yang dikhususkan, atau al mutakhassisu orang yang menjadi tertentu bil kalami dengan berbicara. Jadi intinya ya tadi, kalau di tempat ramai itu sangat memungkinkan orang menjadi tidak ikhlas, orang menjadi riya dan macam-macam itu dampaknya. As-sadisu adapun yang nomor 6 itu ayyakuna jika ada fi talabil haqqi di dalam mencari kebenaran itu karena syididolatin seperti orang yang mencari barang hilang. Mestinya diskusi itu kayak orang sedang mencari barang yang hilang. Diskusi itu. La yufarriqu yang tidak membedakan siapa munadzir baina antadhara antara sekiranya tanpa apa dhalatu barang yang hilang itu ala yadihi atas tangannya munadzir atau ala yadiman atau atas kekuasaan atau tangannya orang yu'awinu yang menolong siapa manhu kepada munadzir. Jadi mestinya diskusi itu kayak orang mencari sesuatu kebenaran, barang yang hilang. Lah, barang yang hilang ini kan kalau seandainya siapapun yang nemu itu merasa senang, terbantu kita ini. Bukan marah kalau yang menemukan bukan kita. Jadi umpamanya sekarang ada cincin jatuh di depan. Malam-malam lagi nyarinya repot, akhirnya bantuin semua. Nah, ini kayak sama dengan orang diskusi tadi itu. Lah, kalau orang itu mestinya merasa senang ketika banyak orang bantu untuk mencari cincin tadi, mencari kebenaran itu. Bukan kemudian marah kalau kebenaran itu tidak datangnya dari kita. Nah, itu maksudnya seperti itu. Wayaro dan berkeyakinan siapa man rafiqahu pada temannya man, berkeyakinan mu'inan menjadi penolong. Jadi orang itu ketika diskusi, lawan diskusi itu bukan lawan, tapi itu adalah orang yang sedang membantu kita untuk mencari kebenaran. Nah itu mestinya itu. Oh ini loh sama-sama mencari kebenarannya. Lah kita terbantu, baik itu nanti kebenaran munculnya dari siapa saja, kita merasa terbantu. La khosman bukan musuh, ya bukan musuh. Wa yashkuruhu dan berterima kasih siapa munadzirhu kepada rafiqahu. Idza arrafahu ketika memberitahu siapa rafiqahu kepada munadzir al khoto'a pada kesalahan. Kalau dia mengingatkan kamu itu salah, jangan di situ, mestinya malah seneng. Nah gitu. Wa azharo dan menampakkan siapa rafiqhu kepada munadzir al-haq kepada kebenaran. Atau yang menemukan adalah teman kita tadi yang lebih dulu menemukan. Kita mestinya senang karena terbantu. Kayak umpamanya sekarang ada masalah tentang sebuah usaha lah, usaha maju, udah usaha baru. Umpamanya apa ya? Yang kemarin masalah apa? Bitcoin atau apa itu masalah apa lagi itu? Umpamanya kita lagi nyari paroji, nyari referensi. Lagi banyak orang kita diskusi. Orang nyari referensi itu kan bisa jadi kita yang dapat, bisa jadi teman kita yang dapat. Jadi kita jangan marah kemudian ketika kedahuluan oleh teman kita.
Kamalau akhadha, sebagaimana jika mengambil siapa man tariqon pada jalan fi talabil dhallatihi, di dalam mencari barang hilangnya man tadi. Fanabbahu, maka kemudian mengingatkan hu kepada man siapa sahibu temannya man ala dhallatihi, atas barang hilangnya man fi tariqin akhara, di jalan yang lain. Jadi umpamanya dia orang ini udah lupa, saya tadi itu lewat mana ya, kira-kira cincin saya itu jatuh di mana. Lah kemudian ada yang ingatkan, woi sampai tadi lo lewat itu ke situ ke situ ke situ. Bukan kemudian marah kita ditunjukkan jalan. Nah itu orang diskusi mestinya seperti itu. Fa innahu, maka sesungguhnya man itu, karena ada siapa man itu yashkuruhu, bersyukur atau berterima kasih siapa manhu pada sahibuhu, wala yadhummahu, dan tidak mencela siapa manhu pada sahib tadi. Wa yukrimuhu, dan memuliakan siapa man pada sahib, wa yafrahu, dan gembira siapa man bi, dengan sahib tadi. Dia mestinya malah seneng, terbantu. Nah gitu. Jadi ini orang ketika rapat, orang ketika diskusi, orang ketika ini mestinya cara berpikirnya begitu. Cara berpikirnya bukan malu kemudian kedahuluan orang lain, ya, kedahuluan orang lain kemudian. Fahakadha, demikianlah, ya. Jadi seperti kamalau akhadha tariqan tadi itu, kanat ada apa musyawaratu sahabati, musyawarahnya para sahabat radhiyallahu anhum, hina hatta innamra'atan, sehingga ada seorang perempuan itu raddat, menolak siapa imra'ah ala Umar, atas Umar, pendapatnya Umar radhiyallahu anhu, wa nabbahatu, dan mengingatkan siapa imra'ahu kepada Umar alal haqqi, atas kebenaran. Wa sedangkan Umar itu fi khutbatihi, di dalam pidatonya Umar, ala malain, atas kumpulan orang, minan nasi, dari orang banyak. Wa qala, dan berkata siapa Umar, asabat, telah benar siapa imra'atun, perempuan itu, wa akhta'a, dan salah siapa rajulun. Jadi pernah suatu saat itu sahabat Umar itu ketika pidato berpendapat, nah pendapatnya itu disalahkan oleh seorang perempuan. Oh, ketika pidato di depan ngomong. Nah, tapi Umar melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar, maka tidak masalah. Jadi boleh saja selama yang tidak boleh itu kan mengingatkan dengan cara caci maki lah, itu yang kadang-kadang udah mengarah kepada pribadinya, bukan mengarah kepada pendapatnya. Nah itu ini yang terjadi, yang banyak terjadi. Wasa'ala, dan bertanya siapa rajulun, seorang alian pada sahabat Ali. Ada seorang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, fa'ajabahu, maka menjawab siapa Ali kepada rajul. Tapi faqala, berkata siapa rajul, laisa kadzalika, tidak demikian itu mestinya, begitu. Jadi dibantah oleh seseorang yang tanya tadi. Ya Amirul Mukminin, walakin kada wa kada, tapi begini-begini. Tapi faqala, menjawab siapa Ali, asabta, bener kau, wa aqta'tu, dan salah. Loh, itu betapa legowonya. Artinya orang ketika ditegur salah, pendapatnya itu salah, ya dia bisa terima. Ya, bisa terima. Lah kalau kita kan kadang-kadang diskusi itu nggak mau terima itu. Pokoknya begini. Mending nggak usah diskusi kalau begitu.
Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, dan itu di dalam setiap orang yang mempunyai ilmu, di atas setiap orang yang mempunyai ilmu alimun. Ada yang, jadi setiap orang tinggi itu mesti ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang sekolahnya SD, ada yang SMP. Nanti SMP ada yang SMA. SMA ada lagi yang S1. S1 kalah dengan S2, S2 dengan S3. S3 ada yang S3-nya double. Dan seterusnya. Terus mana tadi? Wastadroka, dan apa, menyusuli gunem itu apa? Mendaki? Bukan. Jadi ada orang berpendapat kemudian kita berikutnya itu loh. Nimpali boleh, nimpali. Nah, betul, nimpali aja. Wastadroka, dan menimpali siapa Ibnu Mas'udin ala Abi Musa al-Asy'ari, atas Abi Musa al-Asy'ari. Padahal Abu Musa al-Asy'ari itu ulama sepuh. Ya. Sementara Ibnu Mas'ud itu masih muda, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata siapa Abu Musa al-Asy'ari, la tas'aluni, kamu jangan bertanya pada aku an syai'in tentang suatu. Hadzal habru, sedangkan orang pinter ini, anak pinter ini, itu baina adhurikum, di depan kamu. Kamu jangan bertanya kepada aku kalau ada orang pinter ini ada di sini, ada di depan, karena dia lebih pinter. Nah, jadi ngakui. Ini bukan karena kayak, kalau kita kan kayak mengucap begitu itu karena apa ya, kayak ngelulu gitu. Nah, ini betul-betul. Wadzalika, ada pendemikian, la tas'aluna an syai'in tadi itu lamma su'ila, ketika ditanya siapa Abu Musa al-Asy'ari an rajulin, tentang seseorang qatala, yang berperang siapa rajul fi sabilillah, di jalan Allah, faqutila, maka kemudian terbunuh siapa rajul. Faqala, maka menjawab siapa Abu Musa, huwa fil jannah, wa adapun rajul itu fil jannati, di dalam surga. Wa kana, dan ada siapa Abu Musa itu Amirul Kufah, jadi gubernur Kufah waktu itu. Faqama, maka berdiri siapa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud. Faqala, berkata Ibnu Mas'ud, aidhu alal amir, jadi ulangi, tanya lagi, barangkali salah faham. Aidu, balikanlah kepada Abu Musa, kepada soal tadi, alal amir tersebut. Fala allahu, barangkali Amir atau Abu Musa itu lam yafham, tidak memahami. Fa'adu, maka mengulang siapa orang-orang mana tadi? Ya, alaihi, atas Abi Musa. Fa'ada, jadi fa'adu, maka mengulangi siapa masyarakat tanya tadi, alaihi, atas Abi Musa. Fa'ada, maka mengulangi siapa Abu Musa al-Asy'ari al-jawab, pada jawab. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Mas'ud, ana adapun aku, itu aku lu berpendapat siapa aku. In kutila, jika terbunuh siapa rajul, fa'asoba, maka kemudian mengenai siapa rajul, artinya melakukan siapa al-haq, kepada kebenaran, fahuwa, maka rajul itu fil jannati, di surga.
fala'allahu mana tadi? Faqala maka berkata siapa Abu Musa, al-haqqu adapun yang benar itu mah perkara qala yang telah berkata siapa Ibnu Mas'ud. Wa hakadha demikianlah yaqulu ada apa insafu talibil haqqi, sadarnya orang yang mencari kebenaran, walau dzukira dan jika diingatkan apa mithlu hadza seperti ini. Al-ana seperti ini artinya Abu Musa tadi. Al-ana sekarang li aqalli faqihin pada sedikitnya orang ahli fikih la ankarahu maka mengingkari siapa aqallu faqihin tadi itu kepada. Jadi kalau sekarang ada apa namanya orang Abu Musa al-Asy'ari itu terkenal orang yang alim. Beliau seorang gubernur. Kemudian pendapatnya disalahkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Beliau legowo biasa. Tapi coba orang sekarang kira-kira gimana? Waduh.